Pria ini mencari sekolah yang ditujunya tetapi orang sekitar mengacuhkannya ketika dia bertanya. Lalu, ketika bertanya lagi, geng itu mencari masalah dengannya dan hampir ditabrak mobil. Setelah itu, pria pirang itu datang dengan mobilnya dan tidak disambut baik karena tidak terima orang kaya di sekolah itu. Kemudian, pria ini datang untuk mengungkit kejadian hampir ditabrak tadi kepada pria pirang itu hingga ketika masuk pekarangan sekolah itu, pria ini diserang dan mengeluarkan tinjuannya yang buat orang sampai melayang. Si Yakuza ini dan pria lucu ini reunian dengan bekerja di tempat yang sama. Setelah itu, pria ini diundang untuk masuk ke suatu geng karena terkesan dengan pukulannya. Lalu, pria ini diceritakan tentang peringkat penguasa di sekolah itu. Kemudian, pria ini melihat adik-adikannya mencuri di toko kaset hingga menasihatinya dan mengantarnya pulang ke panti asuhan. Pria ini sedang berbincang dengan ketua geng itu, lalu terjadilah babak belur di klub itu hingga mereka pun juga ikutan. Polisi pun datang dan mereka mencoba untuk kabur dari polisi itu. Paginya, si Yakuza itu sedang berbisnis dengan pria tua ini dan dia terkejut melihat anak asuhnya si pria pirang itu sudah besar. Setelahnya, di sekolah itu sedang mengadakan latihan bela diri agar bisa menghadapi tawuran itu dengan pengawasan si penguasa sekolah. Ketika turun dari bus, pria ini bertemu dengannya dan diajak untuk mandi sauna. Lalu, tawuran pun terjadi di dalam sauna dan mereka pun lari dari preman itu dengan kondisi telanjang. Setelah itu, si Yakuza itu datang ke sekolahnya untuk menjumpai anak asuhnya. Tetapi diacuhkan dan mengajak pria ini untuk nostalgia ke beberapa tempat di sekolah itu. Beberapa waktu kemudian, geng motor datang untuk membuat rusuh dan menyerang anggota dari sekolah itu. Setelah itu, geng motor ini menyerang tempat kerjanya si Yakuza itu dan juga menyerangnya. Lalu, mereka kabur ketika si pria lucu itu datang. Beberapa waktu kemudian, geng motor itu tawuran juga di bus dengan anggota sekolah itu hingga penumpang bus itu lari ketakutan. Setelahnya, geng lain datang ke markas mereka untuk membuat masalah dan ketika ingin menyerang pria ini, dia malah KO dengan sekali serangan dari pria ini. Pria ini dan pria pirang itu berjumpa untuk menantang berkelahi dan tiba-tiba kawannya datang hingga langsung dikeroyok. Setelah itu di rumah sakit, temannya itu kecewa dengan pria ini atas kejadian barusan dan meminta untuk tidak bergabung dengannya lagi. Beberapa waktu kemudian, pria ini datang ke markasnya pria pirang itu untuk menentukan waktu kapan mereka akan berkelahi. Setelah itu, tempat kerjanya dibakar oleh anak asuhnya dan temannya hingga rugi banyak. Lalu, dia meminta tolong pria ini untuk mengalahkan pria pirang itu untuk dirinya, walaupun tujuannya untuk kesenangan pria ini. Paginya, pria ini bersiap bertarung melawan pria pirang itu dengan beberapa pasukan yang ingin bergabung. Pria ini pun langsung bertarung membawa pasukannya untuk melawan pria pirang itu dan geng motornya sampai babak belur dan dengan suasana perkelahian yang menegangkan dan seru. Pria ini akhirnya bertemu dengan pria pirang itu, lalu pria pirang itu meminta pria ini menjadi temannya seandainya pria ini kalah dan pertarungan pun dimulai dengan suasana yang menegangkan dengan sedikit flashback masa lalunya masing-masing. Pria pirang itu KO dan diangkat oleh pria ini dan temannya untuk diberikan kepada si Yakuza itu. Beberapa waktu kemudian, pria ini menantang berkelahi dengan pria terkuat itu dan pertarungan pun langsung dimulai.